I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I paid the store and I borrowed. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Fans MU easy banget pagi ini, gokil. Easy banget, easy ya bang ya? Easy. Easy banget sampai ke puncak. Hah? Nggak ada rintangan? Pokoknya nggak ada masalah sedikit pun ya. Gila. Nyanyian di puncak menggeser Mpok Siti. Coba suara yang benar, nggak usah sok ngeng gitu. Lu pakai masker gua ngomong kayak gini, lu lepas masker gua ngomong bener. Hari ini Poros Salang kedatangan, bukan Poros Salang kedatangan tamu, Poros Salang mendatangi rumah tamu. Waduh. Terima kasih Poros Salang sudah mampir. Ah, ya Biasanya kalau Fuad kan ngedatangin orang begitu ya, lu tahu sendiri kan kelakuan Fuad. Nah kali ini kita ngedatangin baik-baik tapi mas. Nggak apa-apa, nggak baik-baik juga nggak apa-apa. Jangan kita takut nggak bisa pulang. Iya. Kembali lagi di Poros Salang pagi ini bersama dengan gue Fuad Gua Patrick. dan Serian. Oke. Kami adalah 3 orang pendukung Bournemouth. Lu aja kali. Gue aja. Gua sama Liverpool. Salah. Diusir. Tadi belum take ya udah ngomong. Ada yang pendukung Liverpool nggak? Kalau ada, mendingan keluar dah katanya. Oh enggak, itu fitnah itu. Ada fitnah ya? Itu iya, lu suka begitu. gua suka Sementara begitu. Rian aja soipan sama Valen, gak mungkin dia begitu sama fans Liverpool. Gua salah Jangan lagi, Bang. bikin ini dong. Iya dong, gua salah masalahnya lagi. penonton Poros Salangnya ada 22.000 paling enggak. Iya, gua Paling salah. enggak lo ya. Satu Gua juta, salah satu lagi. Iya, Salah 1 lagi. juta hari ini Juta. kata. Gua udah salah, gua udah ngaku salah. Udah, mulai. Lah kalau di kantor polisi kan gitu. Iya, BAP lu ini sekarang. Jangan bawa BAP. Bang, apa kabar? Baik, baik. Mas Wak. Baik. Mas Patrick, terima kasih Siap. sudah datang. So, how's your feeling today? Alhamdulillah, mood saya bagus sekali hari ini. Enak. Kedatangan tamu, senang. Apalagi banyak fans MU juga Yoi. yang jadi tim produksi hari ini, Poros Salang. Jadi benar-benar indah banget hari ini. Salah satu doa gua semalam begitu lu bilang besok kalau nggak di rumah gua aja deh jam 9 gitu. Doa gua ya Allah semoga United don't bottle it up. Karena kalau sampai nggak ke puncak nggak enak banget take-nya pagi ini, Pak. Bener. Asli. Gimana nih perasaan pagi Iya. ini setelah kekalahan lawan Fulham? Untung menang. Untung bolanya belok loh. Kalau bolanya nggak Yang belok bikin nggak gol siapa, Bang? Dia paling nggak suka sama Paul Pogba, Bang. Oh gitu? Heeh. Kenapa nggak suka Pogba? Jadi begitu Pogba kemarin bikin gol, yang gue inget cuma dia, gue nge-tweet si Buku gue, wih, kok boom, gimana Wok, gitu ya. Attitude-nya jelek, Bang. Tapi emang paling susah tuh diajak foto juga paling susah. Seorang Begitu, fans gua United pernah- yang udah kemana-mana aja bisa Gue ngomong pernah begitu. nungguin dia di. Padahal sesama Muslim loh ya, melu. Bener Iya, kan? bener juga. Ih, Iya, bentar dia lagi cerita. Nah, gue pernah nunggu di Carrington di Ah. traffic light. Ah, Itu pemain lain kayak Rashford tuh berhenti, Lingard berhenti, terus beberapa pemain lah berhenti. Tapi Pogba itu nggak pernah mau berhenti di traffic light. Dia tuh nungguin dulu sampai si Ijo, benar baru dia jalan. ngebut. Itu selalu begitu. Oh, Dia paling cukup Attitude-nya pemain yang paling susah jelek. diajak foto dia. mungkin sering kepalak dulu, main-main di ini, lampu merah, Nggak lucu, tapak merah. nggak lucu bang. Iya, iya, Gitu, selalu nggak lucu, dah. nggak lucu. Jadi benar kan, gue nggak suka karena attitude-nya. Gue selalu bilang, gue nggak suka Pogba bukan karena skillnya. Yeah. He's one of the best player Ya, in the skillnya world. kita akui. Skillnya bagus gitu ya. Kadang-kadang. Kalau lagi moodnya bagus mood-nya kayaknya ya, kayaknya begitu. Kayaknya lu dibikin pas maknya, moodnya bagus bikin yuk gitu Nggak kan. lucu. Jadi cuma itu tadi kayak lu bilang kan, proven kan akhirnya bahwa Ya. termasuk salah satu pemain yang kasarnya nggak mau ketemu fans gitu ya, bisa dibilang Agak begitu. susah. Iya Tapi- agak susah lah. Tapi gitu. alhamdulillah gue pernah sekali akhirnya bisa ngajak dia foto. Oh alhamdulillah. Itu pun juga keajaiban. Jadi gue bawa jersey dia yang nomor 42. Oh, Jadi yang yang, awal. iya, yang bawa jersey dia nomor 6 itu nggak ada yang digubris. Digubris. Tiba-tiba gue gini, Pogba! 42. Begini, tiba-tiba dia udah jauh jalan, Ah, dia balik berhenti. lagi. Oke. Terus tanda tangan, terus juga foto. Oh, dia. Itu sekali seumur hidup. Ada jersinya nih. Jersinya
ada di atas. Oh, ada di atas. Ini nggak mungkin semua diturunin ya. Nggak. Secara jersey ada ratusan macam lapisan wafer itu. Tahu kan lo? Nggak. Gokil, Pak. Gitu. Jadi sekarang kita berterima kasih akhirnya setelah ngejar lu setahun buat jadi bintang tamu Poros Salah. Masih setahun? Enggak, lebih ya? 2 tahun. Aduh. Ya, Poros aja baru setahun. Baru minggu lalu. Akhirnya bisa, gue seneng banget asli gitu ya. Karena juga kan di komentar, kolom komentar kita tuh Banyak, kan selalu banyak, bilang, banyak. barang kamar yang dimasuk dong, Iya. kamar yang dimasuk dong. Nih, udah dapat. Ya, Ya, dimasuknya siap. udah ketangkap nih. Banyak. Ya. banyak. Nah, terus sekarang gue mau nanya gini, sejak kapan sih sebenarnya lu suka United, Bang? Sejak tahun 96. 96. Jadi waktu itu nggak sengaja nonton TV, Oke. MU lawan Blackburn Rovers. Oke. Nah, pas di momen itu tuh gue inget banget ada pemain rambutnya kriwil-kriwil Kecil. terus baru masuk, Oke. namanya Solskjaer, aneh namanya. Susah lah disebut sama Susah kita lah. saat itu ya. Ya. Ole Gunnar Solskjaer. Dia golin. Jadi Oke. pertandingan pertama dia bersama MU dia langsung golin. Iya, Padahal dia jadi cadangan debutnya, saat ya, itu. debutnya. Makanya entah kenapa gue kayak jatuh cinta sama si pemain ini gitu. Sampai akhirnya gue cuman nonton MU tuh mau nungguin dia main. Anjir, segitunya Iya, ya? jadi gue nungguin dia main. Jadi waktu itu karena gue lihat tuh saat itu ya MU kan emang lagi berjaya. Iya. Ada Cantona, ada Beckham, ada Giggs. ah. Nah, teman-teman gue tuh di zaman gue SD tuh sukanya sama Cantona, Beckham, Giggs, gitu-gitu. Beckham, Scholes. Oke, Maksudnya yang gitu ya. yang memang pemain inti. Superhero-nya lah Iya. kasarnya gitu. Nah, gue tuh pengen yang beda aja gitu. Oke. Gue suka Solskjaer aja deh. Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang ngefans banget gitu sama dia. Ah. Bahkan dulu ya cuma gue doang di perkumpulan itu. Semuanya sukanya Cantona. Sukanya Beckham karena ganteng kan. Iya. Rambutnya berat tengah. Iya. Entah kenapa gue milih si Solskjaer ini dan ternyata setiap gue nonton golin terus pas momen yang 98-99 waktu itu dia lawan Nottingham Forest, dia main cuma 12 menit 4 gol. 4 gol. Iya. Dari situ wah gue kayaknya nggak salah nih milih Anjir. jagoan gue di sini gitu. Terus gue lihat juga dia golin pakai kaki kanan, kaki kiri, pakai kepala, dan dia tidak pernah golin dengan bola mati. Gue nggak pernah Iya, lihat dia golin tuh ngambil tendangan penalti. bebas atau penalti. Iya. Jadi ini pemain ini menurut gua agak ajaib sih. Maksudnya walaupun di cadangan gitu, tapi dia selalu jadi penentu kemenangan. Terus waktu lawan Piala FA lawan Liverpool dia Iya. juga jadi penentu juga. Iya. Terus ya Moment of truth-nya 98-99 lah itu ya. Itu nggak ada yang ngalahin tuh. Ya, Itu momen yang udah paling momennya dia banget lah. indah sebagai fans Solskjaer itu ya di 99 saat dia jadi penyelamat MU ya 2-1. Di menit 93 itu wah itu gila. Itu udah kelar udah. Itu kelar itu udah. Wah, ini emang pemain idola gua ini. Dan saat itu memang dia dipandang sebelah mata juga. Maksudnya gue dulu juga sering dicela-celain sama teman-teman gue, apa ikan mujair gitu kan namanya anak susah kecil. namanya, iya. Namanya anak kecil kan waktu SD gitu kan suka celah-celahan kan. Yang lain pada suka Andy Cole. Karena kan dia Dwight York karena memang pemain inti ya. Ya, Iya, packing ordernya iya, juga iya. kan Andy Cole, Dwight York, Sheringham, baru Ole Gunnar Solskjaer. Makanya ya gue makin senang ketika orang nggak banyak suka sama dia. Ya gue makin senang. Tiba-tiba gue tuh kalau misalnya sekarang nih gue ketemu sama fans MU yang suka Solskjaer, gue bakal berteman banget. Tuh gue suka banget Solskjaer, Mas. Lihat dong ini jersey gua kan. Lu baru ganti nama tuh minggu lalu Beckham tuh tahu. Jelas sudah. Itu udah moment of truth gua ketemu dikenalin dia sama Valen di Enggak, tadi malam tempatnya nih. dia. Tuh tadi kemarin tuh Ternyata Beckham tuh baru impress kemarin. Baru dari Septo. Baru dari Septo tuh ganti. Oh, jadi itu ya. Terus itu pokoknya 96 tuh tiba-tiba lu nonton TV pas MU udah Pas gitu MU, aja. jadi itu gara-gara itu. Jadi gue tadinya itu jujur awalnya malah sukanya Milan. Kok gue yang merinding anjing? Gue sukanya AC Milan dulu waktu waktu Italia lagi. Iya, Tapi gue emang juga itu suka memang Milan. masa-masanya 80-an akhir memang gue Liga suka Italia Milan. kan. Weah, rata-rata. waktu itu Weah, gue suka banget betul. George Weah. Iya, Nah, iya. tiba-tiba pas nonton Liga Inggris, entah kenapa pas lagi MU gitu. Mungkin kalau gue nontonnya Liverpool lagi Liverpool menang mungkin Liverpool mungkin. ya, karena Udah bareng sama Bang Valen ini sekarang karena nongkrongnya. setahun itu kan Redknapp, ya McManama, Patrick Berger. iya Burger gitu Itu kan. lagi Sebenarnya bener lagi bagus-bagusnya Tapi juga gitu. entah kenapa ya Tuhan kayak mentakdirkan gue untuk suka MU saat dari tahun 96 itu, dan entah kenapa Solskjaer gitu. Dan ini kayak waktu akhirnya Solskjaer jadi dipilih sebagai pelatih, itu udah kayak durian runtuh. Udah kayak bintang tuh turun dari Berkah langit gitu. jatuh ke gua gitu. Berarti banner yang di Old Trafford Send to Me From Heaven itu ya. Itu mah untuk si Cantona bukan? Iya enggak maksud gua. Cocok Iya masuk itu ya, dia, masuknya. itu maksud gua Iya. ke situ gitu. Terkadang kan memang kita nggak sadar kenapa gue jadi suka sama klub ini. Kayaknya udah jalannya lu nonton aja gitu tiba-tiba kan, Ya, benar itu kan? kayak ada alam yang Iya, yang- universe yang- conspire lah kalau yang bahasa mendukung ya. Bataknya Iya. gitu loh.
gitu. Batak Mandeling ya Bang ya? Ya, Batak Mandeling yang di ujungnya Iya, luar Piccadilly. biasa. Piccadilly ujungnya. Iya, gitu. Nah, sekarang mau gue nanya nih, Mas. Kan lu cinta banget nih sama Ole. Nah, kalau kita di Poros, kita juga mendukung Ole banget, ya. Bahkan kita dibilang buzzer Ole. Sebenarnya kita ada alasan-alasan kita yang mendukungnya dia itu karena memang yang lebih logis lah. Lebih logis, bukan cuma karena cinta aja. Nah, gue mau nanya, kan banyak juga nih yang nggak suka sama Ole, yang pengen Ole out, yang menganggap dia itu guru penjas lah, miskin taktik lah, apa. Tanggapan lu tentang itu gimana? Ya kalau gue sih kalau udah suka sama satu idola tuh nggak akan pernah pindah ya. Maksudnya mau dia di bawah, di atas, gue akan tetap dukung gitu. Karena ya apa ya, memang udah jatuh cinta pada pandangan pertama ya dari gue kecil, dari 96 gitu. Kayak gue kalau di Indonesia tuh suka sama Widodo Cahyanam Putro, itu sama tuh. Jadi ada dua pemain dunia. 96 itu gol diakuin itu. Nah, jadi ada dua pemain yang sangat apa ya, menjadi role model gue gitu. Saat main bola pun sama, gue gayanya ya model-model mereka gitu. Yaitu Widodo sama Solskjaer. Nah, dua pemain itu yang bikin gue suka sepak bola. Makanya alhamdulillah sekarang bisa berteman sama Coach Sweet ya. Bahkan sampai gue kolaborasi merchandise sama Coach Sweet. Nah, sama Solskjaer juga gitu. Gue berkali-kali memang alhamdulillah bisa 10 kali ketemu sama Solskjaer dalam waktu yang cukup singkat ya. Dalam beberapa tahun ini gue selalu ngejar dia, ketemu terus. Jadi saat orang-orang bilang Ole out, dan ya gue tetap aja dukung terus. Pokoknya in Ole we trust gitu. Tapi yang kalau orang bilang bahwa Ole itu miskin taktik, menurut lu sendiri gimana, Mas? Dari yang nonton akhir-akhir ini. Sebenarnya gini, Ole itu kan sebenarnya dia tidak punya pengalaman menukangi pelatih, menukangi klub besar. Dia pernah waktu itu di Cardiff juga degradasi. Di Molde dia juara terus. Cuma kan kelasnya Molde gitu ya, Liga Norway. Jadi memang pasti orang akan meremeh Ole gitu. Tapi kalau gua entah kenapa gua tuh punya keyakinan yang cukup besar sama Ole, karena satu, dia tuh sebagai pemain dia sangat mencintai MU. Buktinya dari 96 dia sampai testimonial dia tetap ada di MU. Bahkan sempat mau dijual kan ke Spurs. Iya, tapi tetap dia nggak mau. Iya makanya gitu loh. Maksudnya sebagai pemainnya dia sudah sangat loyal gitu. Setelah selesai pensiun juga dia kan menjadi salah satu pelatih di akademi. Jadi kalau lu tanya kecintaannya dia sama MU tuh gue yakin dia sangat, darahnya mungkin kalau di Black MU tulisannya gitu. Nah, kayak Pep yang ini darahnya Barcelona. Enggak, Apip kan bilang kalau lu di Black belum keluar darahnya MU, berarti belum MU. Nih Pep. Iya nih Pep ya gitu. Enggak, itu sama yang kayak gue bilang, pertama kali dia ditukangin jadi caretaker gantiin Mourinho, itu kan Januari 2018 ya, kalau nggak salah ya, benar ya. Nah itu kan, Panji kan lu tahu ya, Panji bikin vlog juga, video, sama jawaban gue kayak gitu. Karena satu, kalau bahasa gue, dia ngerti DNA-nya ini klub. Dia ngerti marwahnya ini klub seperti apa. Jadi dia bisa masuk ke dressing room, ke segala macam, ngadapin figur kayak Pogba, Rashford, Lingard dan lain-lain, bahwa I'm the champion. I was the champion in here gitu. Dan sebenarnya sebelum dia jadi pelatih sementara itu sebenarnya katanya MU itu sudah punya kesepakatan. Udah punya deal pada saat Mourinho-nya mulai turun. Gue dari orang yang sangat makanya gue pengen tahu terpercaya lah gitu. Dia harusnya tuh dia udah ada deal sama Pochettino katanya. United. Gitu. Sama Poch ya? Iya. Berarti emang udah Poch itu seharusnya masuk gitu? Poch itu harusnya masuk. Kalau jadi Solskjaer itu hanya sementara aja awalnya. Bener-bener caretaker. Nah, tiba-tiba menang terus kan? Iya, 11 menang terus. Awal. Fans United minta Ole di sana. Plus pemain-pemain, terutama actingnya Rio Ferdinand yang jadi viral kan. Give him a contract, a pen, bla 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 gitu ya. Jadi ya itu dia, once lu menjadi seorang yang lovable, backup akan banyak sekali di belakang lu. Iya kan? Fans akan selalu di belakang lu, pemain-pemain yang kenal lu akan selalu di belakang lu, yang mana itu akan jadi bahan pertimbangan bagi owner untuk ngebuang ini orang. Karena once ini orang dibuang, lu akan jadi public enemy jadinya, benar kan? Itu yang kita sering bahas kan, loh. Selama ini kan Glazer menganggap he's a puppet, sebentar gue jadiin bumper, habis itu cuma Berarti teori kita yang konspirasi teori kami dulu, Mas. Kita pernah bahas. Kita kan baru dengar, ini benar-benar baru dengar ya. Ini sumbernya terpercaya banget. Nah, ini orang Inggris. Ini kita baru dengar ini langsung ya. Jadi bagi lu yang sayang banget sama Poch, mamam.
Karena kita waktu itu katanya ke PSG sekarang. Iya. Waktu itu kan kita Kita bilang berkonspirasi, posisi Mas. pelakor. Kita bilang kan waktu itu, ini jangan-jangan nih ya, emang rencananya Glazer ini awalnya itu cuma jadiin puppet. Cuman awal jadinya boneka supaya gimana tenang dulu nih Tenangin situasi dulu. karena dari seorang Jose Mourinho. Kita di teori aja nih, Iya. kita ngarang aja, kita bilang kita teleponan sama, itu sih benar sih kita Bebe. teleponan sama Ole ya, cuman Iya. BB man, gue BB. harus tetap padam. Harus ada bohongnya, Harus. karena konsisten bohong tuh bisa jadi benar. Jadi kita bikin teorinya ya seperti itu. Ya. Makanya gue denger di sini bahwa beneran Pochettino itu sebenarnya udah ada dealing. Gue jadi, wah emang anjing nih itu Glazer. Makanya dia nggak mau terima klub lain. Dan dulu mungkin oleh si Poch belum jadi kan juga karena kalau dia terima dia yang kena penalti sama Spurs kan. Gitu loh. Jadi emang dia nunggu Iya, gitu loh. berarti benar bahwa keadaan Ole yang menang 10 berturut-turut itu benar-benar yang Itu membuat desakan fans. desakan fans. Akhirnya Glazer juga nggak berani nih. Iya. Gua nggak berani nyentuh dia. Benar kan? Lu gua buang nih setengah musim dengan prestasi lu yang cukup bisa dibilang nggak jelek gitu ya. Ya lu jadi public enemy dong. Iya. Udahlah LUHG segala macam lu buang Iya. idola gitu kan. Nah ditambah lagi Gitu. sekarang ini pasti Sir Alex juga udah ngedukung dia nge-backup Iya. banget kan. Ini berapa pertandingan nih Sir Alex muncul mulu kan selama bulan Muncul. Desember. Ya. Gitu. Enggak, satu lagi yang mau kita tanya adalah lu ngelihat nggak perbedaan yang signifikan United under Ole dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Sebenarnya kalau yang gue lihat ya, dia bisa kayak meredam si pemain-pemain untuk tetap bagus di dalam ruangan, di ruang ganti. Bisa Karena- mengontrol dressing room lah Iya, ini orang. Karena itu yang penting kalau menurut gue ya, pelatih itu bisa mengontrol ruang ganti, dan menurut gue pendekatannya Ole itu gue yakin beda banget gitu. Contohnya ke Pogba gitu. Ke Pogba. Gue cabut dulu ya. Orang ini mau ngomongin Pogba soalnya. Yaudah, atau deh. atau ke Tadi ya. Gak mau salaman. Nggak contoh masalah. kita ambil contoh Fred. Oke. Fred di zaman Mourinho kan bapuk banget. Yoi. Tapi sekarang jadi pemain yang cukup Kata penting. bintang tamu lu kemarin, headless chicken. Nah itu. Bintang Koci, tamu. lagi Koci. Koci is our best Tapi friend. sekarang dia jadi pemain yang cukup One penting. of the gitu. elemen Ada penting. beberapa gitu. pemain yang Tadi malam kalau nggak karena Fred, Iya. itu ngerebut bola tau nggak udah kerebut, jatuh, dia kejar lagi sampai ke pojok. Tadi malam kan nih. Wah, luar biasa. Luke Shaw salah satu pemain yang Ya, Improve-nya luar Oleh biasa. langsung bagus. dan Ya. bahkan di zamannya Jose itu habis-habisan dikata-katain nama Jose. Dikatain segala macam, dibilang nggak Dikritik, punya otak ya, gitu kan. Padahal nggak punya rambut dia, bukan nggak punya otak. Iya. Jadi menurut gua Ole itu apa ya, sesuai dengan mukanya dia, apa julukan babyface Assassin. ya. Ya dia tuh memang pelatih Dia- yang mungkin tidak se-ekspresif. Betul. Klopp. Iya, Klopp yang marah, yang Iya. ekspresif. Pep. Tapi gitu menurut kan. gua dia itu ya itu bisa jadi pembunuh yang sadis banget gitu. Tapi perlu waktu menurut gua, nggak bisa apa ya, kalau kata Coach Justin fans kardus lah. Iya, Kita nggak iya. bisa jadi fans yang maunya menang Cepat, doang. menang Ya. terus segala Kan setiap macam. setiap Ada proses. Iya, setiap pelatih itu kan butuh proses. Dia harus Betul. membangun sesuatu untuk Betul. kokoh ya. Betul, Kayak betul, misalnya betul. bangun rumah kan pondasinya harus bener dulu. Benar dulu, Gitu. betul. Makanya gua pikir kalau banyak fans yang bilang Ole out itu menurut gua glory hunter aja gitu. Maunya menang doang. Ya, Dia nggak mau. setuju banget. Karena Lo kalau gua- dengerin tuh bola. karena gue tuh mengikuti MU kan dari 96, dan selama gue jadi fans MU gue sudah melihat MU tuh 13 kali ngangkat piala Yep. di PL. Jadi buat gue ketika MU kalah tuh ya biasa aja gitu, maksudnya nyantai aja, orang Betul. kita udah banyak juga Betul. piala yang kita dapat gitu kan. Dan itu emang apa ya, namanya kehidupan kan. Iya. Pasti akan ada masa di mana lu mulai di atas, turun. lu segala di bawah. macam. Sepak bola itu kan menang dan kalah, jadi Betul. kita harus terima itu. Betul, betul. Tinggal kita dukung klub kita atau enggak saat dia di bawah gitu. Tuh tadi yang lu bilang tentang manajer Ole punya ciri khasnya sendiri yang dia nggak marah-marah. Itu kalau gue bilang tuh kayak Godfather. Tuh yang kayak Pep, yang kayak Klopp itu kan model-model kapo tuh kalau di mafia. Ya Yang tukang ibaratnya pukul ya, marah-marah, tukang pukul ya, pukul. ya. Ole itu justru kayak Godfather-nya. Corleone cuma Corleone. datang, orang datang Justru duduk yang bahaya saling. begitu. I Iya. welcome you to my family and you make it like this. Tahu-tahu hilang aja Tahu orangnya. hilang aja. Iya. Ya Itu lebih serem, itu kan yang terjadi sama Sanchez, Lukaku, Ya. Ashley Young. Dalam. Ashley Young baru aja seminggu sebelumnya dibilang, oh he's a great player, dia itu bakal Good- jadi kapten good kita sangat captain, senang, good segala captain. macam. Minggu depannya udah di Inter. Bye bye. Berarti elemen paling signifikan dari Ole terhadap United saat ini dibanding pelatih-pelatih sebelumnya adalah kemampuan dia untuk meredam ruang ganti ya, Betul. untuk menguasai Menurut ruang gua ya, ganti. menurut gua ya, tapi nggak tahu Dan itu Mas gue Anang sepakat, itu gue sepakat karena Ya kalau kita sih sepakat di sini. lu dengar nggak kata dia Iya apa? Mas Anang, gua tahu. Iya. Lu tahu nggak Anang apa maksudnya? Anaknya Krisdayanti bukan? Ah, tahu juga lu. Pinter gue. Jadi
kalau itu kita semua udah sepakat bahwa aku dari dulu sama Patrick bilang itu adalah kemampuan dia untuk mengontrol ruang ganti yang di zaman Van Gaal sempat ribut gitu ya, yang bisa dibilang pemain nggak mau main buat pelatih, zamannya Jose akhir-akhir sebelum dia dipecat juga begitu gitu ya. Tapi dia ya gitu kan, pelan. Mas Gitu. Rian, kalau gue pribadi punya teori yang ini semua Manchester United ini rusaknya di sejaknya Moyes. Yang kita di Poros juga bilang, ini orang datang semua dirombak sama dia. Itu gue yang bilang ya. Ya lu yang bilang masalah ininya kan, gue bilang ini udah dasarnya tuh udah ngurusaknya dari situ. Lalu datang lagi Louis van Gaal dengan mengubah pola permainan jadi lambat. Datang lagi Jose Mourinho diparkirin bas. Kalau gue bilang sama si Fuad yang di Poros selama ini kan kita bilang, ya ini dia proses untuk menata kembali Manchester United menjadi Manchester United yang Mas Rian nonton dulu tahun 96. Nah makanya itu maksud gue tadi kan juga setelah lu lihat nih, lu ngelihat dari Moyes, lu ngelihat Van Gaal, lu lihat Mourinho, lu ngelihat Ole, permainan yang paling enak ditonton jujur pasti era Ole lah. Benar lihat kan? aja serangan baliknya kita mulai kayak dulu yang listriknya ngingetin waktu zamannya Ferguson terus ketinggalan 1-0 ya pasti dapat kok kan. Tapi memang masih ada deg-degannya sedikit lah karena kan jujur MU ini kan masih belum stabil ya. Iya, belum konsisten lah. Tapi secara permainan udah mulai nyerang gitu, udah enggak membosankan. Mulai berani dia. Gitu. Karena memang menurut gua ya MU itu ya memang DNA-nya adalah menyerang. Iya, Bahkan zaman dulu kan dia golin bisa sampai 7 gol, 8 gol gitu kan. 9 gol. Bahkan gue inget banget waktu lawan Nottingham Forest yang waktu menang 8-2 yang Ole golin 4 itu katanya sama asisten udah disuruh berhenti. Iya. Gitu udah disuruh jangan golin lagi tapi Ole masih golin aja gitu. Dan ya kayak waktu lawan City kita kalah 6-1 juga pada saat 3-1 kan harusnya disuruh Ferguson udah lu defense aja sebelum kebobolan lebih banyak. Tapi kan egonya sebegitu besar dengan timnya dia tetap aja gue mau nyerang. Akhirnya apa? Emang backfire lu kebobolan 3 lagi gitu ya, kan. Tapi memang DNA-nya Manchester United ya kita nyerang. Betul-betul kita nyerang. Iya. Kalau dulu tuh ya gue inget ya, mau namanya kita kalah pun walaupun kita masih kalah, enak mainnya. Gue mikirnya ya udahlah kalah. Minggu depan kita balas kan gitu. Dan itu sekarang udah bisa dapat lagi tuh feel-nya. Oke. Udah mulai dapat. Kayak minggu lalu kita seri lawan Liverpool. Gue seneng tuh di episode yang sebelumnya kan kita bilang tuh itu pemain udah bisa nge-tweet, wah 2 poin kehilangan, gua kecewa nih kita nggak menang. Bagi gue tuh level PD-nya itu udah benar-benar udah balik kayak dulu. Iya. Sementara itu yang hilang selama ini kan. Dan kalau orang bilang kan, wah gila nih MU ketinggalan mulu segala macam ini. Mereka lupa zaman Fergie berapa kali kita ketinggalan bisa menang ya kan? Lawan Juventus lah, terus lawan Southampton. Roy Keane with the captain's goal. Terus si lawan Villa yang Maceda baru golin. Lawan Everton yang Bruni golin juga. Lawan City Michael Owen. Iya, maksud gue kan 96. Jadi ya benar kayak tadi lu bilang, fans Kardus ini taunya menang doang, dia lupa bahwa ada namanya proses. Dan kalau lu nonton United dari zaman dulu emang lu udah biasa tuh dibikin jantungan gitu loh. Iya kan? Gitu. Nah, tapi paling enggak sekarang udah agak lebih. Betul, karena balik lagi sama Spurs ketinggalan 3-0 setengah babak, Pak. Itu gimana nggak mengkel kita tuh anjing 3-0 nih ketinggalan. Cus babak kedua main bisa bikin 5 ya kan. Maksud gua kan itu hal-hal yang memang dari dulu udah bikin dredeg di MU tapi kita selalu yakin bahwa bisa nih gitu. Mas Rian sendiri kan suka banget nih berarti sama MU kan? Iya. Ke Old Trafford udah berapa kali, Mas? Old Trafford 4 kali. Ke Carrington selalu. Dapat foto-foto dong. Dapat. Tanda tangan. Mulai dari zaman Fergie berarti itu ya? Enggak. Zaman Fergie itu gue jujur baru ke Old Trafford itu baru 3 tahun lalu ya. Atau 4 tahun lalu. Oke. Jadi waktu itu belum sempat. Berarti zamannya Mourinho. Zaman Mourinho yang last season. Terus pas abis itu karena Mourinho sombong banget nggak pernah mau diajak foto gitu. Akhirnya yaudah gue tahan dulu. Terus pas tahu Solskjaer jadi pelatih gue langsung terbang lagi. Ini jersey yang lu pakai yang legend yang kemarin kan yang Beckham main kan lu nonton juga tuh? Itu enggak, gue harusnya nonton cuma karena pas manggung akhirnya nggak bisa. Alah bentrok sama itu ya. Ini yang Beckham bikin gol. Pertandingan ini bukan Beckham yang gue lihat. Iya, stamnya masih ganas. Stam gila umur segitu masih ganas. Itu masih mau nekel orang gitu ya. Dan Beckham juga masih bagus. Fisik masih bagus. Itu yang foto gue sama Beckham kan ada. Pertanyaan gue pas waktu ke Old Trafford singgah nggak ke Bishop Blaze? Singgah nggak ya? Gue lupa. Cafe bukan kafe, bar yang ada di dekat Old Trafford.
Oh enggak. Yang ibaratnya semua pendukung MU yang udah kena ban, yang udah nggak bisa masuk, nontonnya di situ. Nggak sempet ya ke situ ya? Kayaknya ntar gue lupa. Wah, next one harus coba tuh Mas ya. Apa gue mampir ya? Gue lupa kayaknya. Lupa, Okay. udah seringan. Pokoknya intinya kalau di dalam pada ngechat, pada mabuk, nah udah itu Bishop Place. Kayaknya di situ deh. Ya iya, berarti benar. Gue setuju juga kayaknya. Terus lu ngelihat performa United musim ini, perkiraan lu akan seperti apa musim ini bagi United? Kalau Apakah dia title contender konsisten sih harusnya bisa juara sih. Bisa ya. Keyakinan lu udah mulai di situ ya? Cuma ya kita kan kalau Liga Inggris kan cukup ketat ya persaingannya. Iya. Antara 1 2 3 4 kan juga sampai 6 nih tipis malah ya, musim sampai ini. 6. Tapi ya sebagai pendukung United gue harus yakin. Ya? Dan baru musim ini mulai tumbuh, jujur gue. Baru musim ini. Karena sebelumnya belum ya? Belum, karena kalau musim itu si Ole tuh kayak udah nyiapin pelapis-pelapisnya gitu kayak. Iya, itu yang kita pernah bahas di Poros Salang. Kekayaan squad tuh lebih banyak ya. Kalau tahun lalu kan Ole babak belur. Betul, backup lu nggak ada, lu ngeliat backup lu Pereira, lihat backup lu siapa lagi Sanchez gitu kan. Makanya Ole juga gue yakin nggak yakin dengan timnya saat itu. Tapi kalau yang sekarang tuh beberapa pembelian dia cukup berhasil juga kan. Bruno tuh udah kita nggak perlu ragukan lagi. Kan lu mundur 2 musim lalu pada saat dia beli para back ya. Harusnya kan Bruno kan di awal musim lalu, tapi ternyata baru pertengahan baru bisa ke MU. Terus ya Wan Bissaka walaupun ada kadang-kadang blunder tapi menurut gue itu pemain yang unik juga. One of the best. Salah satu pemain yang punya karakter lah di zaman sekarang kan agak susah ya dapetin pemain sepak bola yang berkarakter kayak zaman dulu kan kita tahu ada Zidane, ada Roberto Carlos, ada pemain tuh punya karakter. Nah, kalau menurut gua di MU ini ya Bissaka tuh salah satu sayap kanan yang punya karakter ya. Ya, bek kanan yang punya karakter dan slidingnya juga bersih terus kan. Nah, itu menurut gua one on one lu nggak akan bisa lewat sama dia. Itu jarang sih ada pemain kayak gitu ya. Benar. Termasuk tadi malam kan dia nyelamatin 1 gol yang terakhir itu. Iya. Bagi gue tuh agak aneh sih kalau ada fans MU yang mengatakan kan banyak juga nih sekarang teriak AWB jual aja dah kita karena Dalot ini kan mau dirilis nih udah boleh ke AC Milan. Jadi mereka bilang ngapain sih ngelepas Dalot malah mempertahankan AWB. Gue bilang bukan AWB malah. Iya, pada suka lupa kita berapa musim pakai Valencia di kanan. Dia nggak bisa crossing kalau nggak pakai kaki kanan. Kan gitu ya. Tiap kali di kiri dia harus balik lagi. Defense-nya atau asli ya kan gitu. Nendangnya sampai keluar stadion. Iya, belum balik-balik tuh mulai terakhir. Iya. Nah, sekarang kita dapat AWB, oke lah dia crossing juga kurang, tapi minimal pertahanan kita tahu terjamin. Nih, ini palang nih, Pak. Nggak bakal bisa. Sampai komentator di pertandingan sebelumnya ini mengatakan lo mau ngelewatin AWB ya begini caranya, harus yang waktu sama Mane yang waktu di Liverpool kan minggu lalu. Gitu. Jadi lu pede nih ya ada peluang buat juara ya. Harus pede lah. Ya. Harus pede ya. Mulai ini akan jadi momen yang luar biasa buat gua sebagai fans MU yang emang suka banget sama Ole. Sama Ole, terus tiba-tiba Ole jadi pelatih dan dia bawa MU juara tuh. Kalau juara kita tumpangan lah di sini, Bang. Ayo, siap. Kita barbekyuan lah. Barbekyuan di sini. Gua pengen ngundang Bolot sih kalau kita jadi juara. Jadi sebutan kami Bolot. Bani Ole out. Bani Ole out. Bolot. Itu yang nyiptain teman kita namanya Iyang. Karena gini, kan juga. Katanya kan lo itu justru harus merangkul mereka kan. Jadi kalau kita juara, emang kita bikin tumpangan ini, kita ngajakin mereka aja 1-2 tapi mereka di luar Lihat aja, lu cium asapnya aja ya. Cium asapnya aja. Cium asapnya nih, aja. Lo nikmatin nih kemenangan. Ini yang lagi dibakar sate ya, kambing gitu. Ini sate kambing, mau cium. Seger. Oke. Kapan lu suka MU? Kenapa lu suka MU? Opini lu terhadap MU musim ini cukup. Gue mau dengar cerita lu yang ketemu Beckham dong. Oke. Apa nih? Jadi sebenarnya jersinya mana? Oh itu di sana ya jersinya ya? Jersinya ada sih. Bukannya di ada. Rep ya? Ada. Ntar. Boleh dong. Ceritanya dulu ya. Cerita dulu. Biar dilihat. Jadi gini, orang tuh menganggap gue tuh selalu dengan fasilitas bisa ketemu gampang. Padahal enggak. Gue tuh jujur kayak ketemu pemain-pemain juga tuh gue kadang tidak pernah kenal sama IO-nya, tidak pernah kenal sama siapalah pokoknya sama gitu. Sponsor gitu. Kadang gue suka nekat juga datang gitu. Tapi mungkin Tuhan baik sama Tuhan baik. Mungkin orang juga kasihan lihat gue kan sendirian gitu. Akhirnya banyak orang membantu. Anjing Randy Masif dikasihanin bagi banget. Jadi kalau yang Beckham kemarin yang acara AIA ya kemarin tuh gue sempat mention lah gitu. Gue sempat upload foto tapi nggak peka nih, maksudnya sponsor nggak peka, IO nggak peka gitu ya udahlah. Tapi kan ya gue tidak bisa mengharapkan itu ya. Ya udah gue cuek aja datang. Oke, sebelum lu lanjutin Bang,
gue mau ngasih tahu untuk yang nonton, dari cerita Rian ngejar Beckham ini ada tips bagi lu yang kepengen ngejar idola lu di sepak bola atau apapun itulah nantinya. Nah, lu denger lagi nih lanjutnya. Ya sebenarnya seperti kalau gua ngejar pemain-pemain yang lain, termasuk Ole juga gua kejar juga tidak mudah gitu. Bahkan kalau lihat YouTube gua awal-awal justru kan yang gua upload adalah saat pertama kali gua ketemu Ole, yang gua sampai didorong sama bodyguard. Yang dimana gua sampai sampai nginep di hotel yang sama gitu kan, dan nggak ketemu. Akhirnya gua kejar lagi ke Crystal Palace lawan MU waktu itu di London. Akhirnya ketemu di tempat mereka istirahat, dan dengan penuh drama gue didorong sama bodyguard gitu. Tapi akhirnya karena gue udah punya tekad untuk bertemu, ya alhamdulillah Tuhan ngasih gue jalan gitu. Dan waktu itu gue inget banget, gue nunjukin jersey-nya Ole, terus gue bilang kalau gue datang jauh dari Indonesia hanya untuk ketemu lu, dan dia langsung nyamperin, tanda tangan dan foto. Nah seperti yang seperti yang waktu ketemu Beckham itu juga penuh perjuangan gitu. Dan walaupun ini di Indonesia di Jakarta ya, tapi ternyata tidak semudah yang gua kira gitu. Padahal gua juga punya teman-teman yang ternyata dia dapat undangan khusus VIP untuk ketemu Beckham, tapi ternyata tidak bisa membantu gua juga gitu. Kalau gua sih, kalau gue tahu teman gue tuh pencinta MU, gue akan bantu, tapi ternyata tidak juga. Ternyata teman gue tidak membantu gue. Lah besok kalau dia ada peluang gitu, dia tahu gue suka MU fan, gue pasti bantu gitu. Karena lu nggak pakai jersey, sorry ya. Gitu. Karena tenang bang, gue sering jadi IO. Skol sudah pernah. Lanjut. Karena buat gue kalau kita membukakan jalan untuk orang lain, kita akan dibukakan jalan juga. Amin, pasti itu bang. Rezeki buat ini kita, kayak episode kemarin kan gue bilang kan, buat baik akan baik, kebaikan tuh balik. Itu gue sangat udah berkali-kali gue rasain nih. Makanya entah kenapa ya, gue yakin ketika Beckham datang ke sini gue bisa ketemu. Memang gue udah yakin banget segitu convince-nya lu. Iya, yakin aja gitu, gitu. Jadi walaupun gue tidak punya undangan, gue tidak punya istilahnya privilege untuk bisa bertemu, tapi ya gue nekat. Yang pertama gue cari tahu. Gue kenal sama beberapa yang sering jagain artis-artis lah, luar negeri. Gue telepon, Beckham di mana turunnya? Akhirnya ternyata dia landing di Halim. Gue tungguin di Halim. Ya karena mungkin ada orang yang kenal juga. Akhirnya gue dikasih tahu di situ tuh, gue tungguin. Nah taunya pas nyampe, gue ngeliat Beckham masuk mobil. Tapi dia nggak ada gesture friendly untuk siapa gitu langsung. Gue udah tunjukin gini-gini, nggak dibuka juga ini. Oke. Tapi gue tetap yakin gue bisa ketemu. Itu gue sama sekali belum punya undangan ya. Akhirnya gue datang ke acaranya di Kuningan waktu itu. Gue datang, gue cengar-celinguk gitu kan. Tiba-tiba ada teman yang gue kenal juga. Tuh nggak masuk. Gue nggak ada undangannya. Oh gitu. Akhirnya tiba-tiba ada orang datang, baik, Mas, nggak ada undangan, ini punya saya aja, dikasih. Jadi punya nobody itu ya? Iya, nggak tahu siapa. Iya. Serius? Nggak, saya ada acara lagi soalnya. Oh gitu, saya pakai boleh ya? Oke. Akhirnya gue kasih. Lu masuk nih. Layer pertama. Oke, dan ternyata itu hanya untuk di belakang banget. Jadi kan kebagi dua tuh, yang di belakang sama yang depan. Yang depan itu kalau nggak salah VIP. Nah, VIP yang depan. Jadi gue cuma dapat yang belakang, yang jauh banget lah gitu. Nah terus tiba-tiba ada panitia nyamperin minta foto kan. Sama lu? Sama gue. Iyalah. Sama gue. Gue lagi serius nih dengerin. Oke, gue minta foto terus ya gue layanin kan. Terus gue iseng-iseng, Mas kalau ke depan gimana caranya? Oh itu harus pakai ini Mas, harus pakai gelang. Ada VVIP-nya. Ada kayak undangan lagi undangan lah gitu. Khusus. Mas mau ke depan? Boleh Mas, kalau boleh. Oh, sebentar Mas. Akhirnya dia nggak tahu ngambil apa, nggak tahu dia ngambil ini. Ngambil kayak yang undangan khusus itulah. Khusus itu. Akhirnya gue bisa ke depan. Oke. Masuk lagi nih. Masuk nih ke depan. Jadi gue bisa ngelihat Beckham lebih dekat. Ngobrol gitu kan. Waktu talk show kan. Ternyata itu cuma yang paling depan doang. Kita bisa nonton di depan. Ternyata untuk bisa foto itu ada yang sebelah kanan. Nah, oke. Ada segmen lagi pakai gelang. Terus gue ngeliat, wah ada teman-teman gue udah pada artis lah itu lah. Iya.
pada masuk. Ya, dipersilakan untuk yang bisa berfoto meet and greet, langsung pada berdiri pindah ke ada di kayak ruangan di hotel itu gitu. Hotelnya gue lupa apa namanya, di Kuningan pokoknya. Ya. Terus gue cengok lagi kan, ya berarti gue gak foto dong, gue gak bisa meet and greet. Terus tiba-tiba orang yang tadi bantuin gue yang foto itu gue panggil lagi, Mas, saya fans banget sama Beckham Mas, padahal gue fansnya Ole. Tapi buat gue Beckham ya salah satu hero kita hero kasarnya kita, gitu loh. Gue pengen banget Mas bisa meet and greet, gimana caranya Mas ya? Waduh harus pakai gelang Mas, itu nggak bisa kalau ini. Oh gitu ya. Nah terus, oh ya pas gue ada di kursi itu, temen gue yang gue mintain undangan itu yang nggak bisa ngasih ke gue itu heran, loh kok ada di dalam? Oh lu di situ? Iya Mas, alhamdulillah bisa nih. Gitu. Ya gue cuma gitu aja gitu kan. Akhirnya dia si artis berdiri masuk ke dalam ruangan, ternyata gue kan nggak dapat gelang itu karena kalau misalnya untuk bisa meet and greet gue harus pakai gelang. Akhirnya si panitia itu nyamperin gue lagi dan gue agak sedikit memohon lah, Mas, gue pengen banget meet and greet sama Beckham. Karena gue udah bawa jersey-nya juga. Terus gue udah bawa spidol untuk tanda tangan. Nah, akhirnya dia ngusahain tuh, oke sebentar Mas, dapatlah gelang. Oke Mas, ini ada Mas, boleh dianterin sama orangnya security yang sama itu? Sama beda lagi? Oh panitia yang sama. Oh sama. Jadi yang minta foto sama gue. Jadi gue udah gue incer nih, Wah. Ini dia pasti bisa bantu gue. Akhirnya bener, dia ambilin gelang, terus nganterin sampai dalam. Anterin sampai dalam. Terus kaget lagi teman-teman gue nih yang gue mintain tiket. Kok bisa di dalam juga? Kok lo di dalam lagi? Alhamdulillah Mas gitu. Ya gue dengan nyantai aja, ya alhamdulillah Mas ada yang bantuin. Oke, jadi ketika mereka sibuk fokus ngobrol antar influencer, jadi banyak influencer juga yang memang dapat undangan untuk bisa meet and greet. Ya udah, mereka sibuk dengan ngobrol-ngobrol. Gue tinggalin, gue fokus di depan pintu. Oke. Nah, ternyata gue barengan sama di situ udah ada meet and greet. Jadi kayak pemain-pemain timnas tuh udah foto duluan. Ada Bambang Pamungkas, ada Ponario Astaman dan lain-lain. Gue tanya ke Mas Bambang, Mas Ponario, Mas, tadi fotonya sendiri apa? Oh, rame-rame gitu. Ternyata pemain timnas pun rame-rame. Iya. Enggak ada yang kesempatan sendiri gitu. Ber-8 gitu. atau ber-10 gitu. Oh, gitu. Nah, ini gua masuk ke yang kedua nih, yang rombongan kedua. Barengan sama influencer. Udah gue paling depan tuh. Gue bareng sama si Ivan Bahdim sama istrinya. Bener-bener gue mepet aja mereka berempat. Nggak taunya pas masuk, yang boleh masuk cuma gue berempat. Habis itu di stop. Yang belakang, gue dikira orang sponsor atau apa nggak ngerti ya. Intinya gue berempat sama Robert tuh. Sama Robert. Jadi gue Robert berdua sama depan deh Ivan Bahdim sama istrinya. Jadi yang masuk ruangan tuh hanya berempat. Dan ternyata gue baru tahu kalau itu tuh nggak boleh selfie, tidak boleh tanda tangan. Nah gue nekat aja kan. Nah saat itu gue tahu bahwa Beckham itu salah satu donaturnya Stone Roses saat mau reunian, saat dia World Tour. Nah gue dapat tips juga dari beberapa teman, kalau lu ketemu sama idola lu jangan usahakan pakai sesuatu yang dia suka juga gitu. Tuh. Misalnya kalau kita ketemu musisi, kita jangan pakai kaos musisi itu gitu, tapi yang menginfluence dia siapa. T-shirt yang menginfluence musisi tersebut, itu pasti akan menarik perhatian. Dan benar, ternyata gue pakai Stone Roses, pakai kuning itu, yang long sleeve, yang Brasil, yang waktu tour di Brasil. Terus si manajernya ngeliat, dia, wah Beckham suka banget tuh, ya kan gue tahu emang dia. Iya, udah research. Iya. Ya bener, pas part gue Beckham tuh langsung bilang nice shirt, great shirt, dia bilang great gitu. shirt. Yeah. Terus akhirnya dia bilang, ini gue tahu karena lu suka banget sama Stone Roses. Terus akhirnya gue foto, bener-bener bisa selfie, bisa berdua, tanda tangan, bener-bener ya melebihi orang-orang yang tadi malah jadinya. Jadi orang-orang yang nggak ngasih gue tiket itu fotonya ber-20. Iya. Rame-rame penuh gitu. Nah gue bener-bener berdua
gue dapat tanda tangan jersey. Terus mana jersey-nya, liatin dong. Nah ini dia. Nah, gue mau nanya lu. Tahu yang nggak lu katanya nih jersey fans Tadi dulu. garis keras? Garis keras, apa yang beda dari jersey ini? Nah, Lihat tuh. nggak tahu kan lu? Dan Tuh, lu hanya tebak tuh, hilang. jersey hanya tahun hilang. berapa? Ya. Ini yang membuat ciri khas jersey yang satu ini yang keren. Itu Beckham nggak pakai H, salah Salah print. cetak. Itu di Bukan Inggris Mas loh. Rianya yang salah Ya. cetak ya, tapi Sebenarnya emang begini. Ini salah satu momen yang nggak bisa kita lupain ya di Iya. waktu FA Cup. lawan Arsenal kalau salah. Iya. Ini charity shield. Jadi Ya sorry ya, charity ya, shield. community shield ya. Iyalah, Ya, dulu. charity shield Jadi, 2009. Sebenarnya Beckham tuh nggak, kalau nggak salah nggak main, Nggak ya, main. atau cadangan kalau nggak salah. Jadi tapi saat ngangkat piala itu orang fokus sama Jangan baju hanya dia, hilang. hanya hilang. Mungkin hanya harus di depan jadi Haji Beckham. Haji. Jadi Bisa. justru yang ikonik momen itu adalah saat hanya tuh hilang. Kenapa? Ya namanya manusia ya. Kidman kan juga manusia. Betul. Walaupun dia Kidman-nya MU kan dia Iya, iya. mungkin dia ngantuk kali atau Mungkin apa. hari itu dia mikir listrik belum bayar, susu anak habis, lagi mumet nih kepalanya nih gitu loh. Diomel-omelin Ferguson gitu. Curhat, Pak. Enggak. Jangan curhat di Iya, sini, sorry, Pak. sorry. Gitu. Jadi entah kenapa gue tuh kepikiran bawa jersey ini karena ini kan salah satu jersey yang cukup unik ya. Iyalah, gitu. kalau Iya, Beckham iya. biasa mah banyak Iya. kan kasarnya gitu. Makanya dia juga cukup Kaget pas ngeliat, dong. kaget, maksudnya seneng gitu ngelihat gue bawa ini. Padahal sebenarnya di dalam peraturan tuh nggak boleh. Nggak ngambil boleh, tanda Pak. tangan. Tanda tangan. Tapi Ya, benar itu- banget, gue justru nangkap dari cerita ini benar-benar yang kata Mas Rian itu kan, kalau lu berbuat baik sama seseorang, Itu kan episode perbuatan lalu udah baik gua itu akan bilang. kembali kepada lu kan. Iya. Bukan omongan lu, yang di Makanya- topik di sini dari cerita ini benar-benar gue nangkepnya gila. Ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa belajar. Contoh misalnya kita lagi jalan gitu kan. Kita nggak rugi kalau kita ngasih jalan dulu. Iya, Tuh, iya. tuh. Kan kadang betul. kita pengennya duluan gitu. Nah, sebenarnya ketika kita ngasih jalan tuh nanti kita akan dibukain jalan lagi sama orang. Poros dakwah bersama dengan Rian The Massive. Jadi intinya Nah, berbuat Kalau baiklah itu kita kan Mas gitu. Rian ya, gue sampai pas waktu kemarin bulan Desember kemarin kan gue pulang kampung Iya. nih, ketemu sama Dia orang pulang ke tua, Medan. pulang ke Medan gue sampai naik darah gue Mas. Gua jalan nih dari Brastagi mau turun Iya. ke bawah, jalan tuh dua arah kayak puncak gitu. asli Medan. Asli Iya, kita orang Medan. Medan sama. Kalau orang Medan sih Itu. nggak ada yang ngalah lah pokoknya. Nggak bisa Dia, ya. dia Nah, Medannya itu. nggak benar Medannya Parah dia. kan? Gua mungkin karena udah kelamaan di sini kali Iya, ya. iya. Gue mikirnya ya udah sabar aja macet ya macet. Padahal aja, gua yang penting bilang, nyampe ke bawah. teriakin. Gua bilang sama dia. Dia nyuruh gue teriakin. Iya, iya. Gua balas, teriakin. Mobil gua nih bilang masuk gitu. dari kanan, yang jalur turun ketemu sama jalur naik. Pada berhenti gak ada yang bisa Iya, jalan iya. lagi kan. Akhirnya stuck 2 jam ya. Gua sampai bikin Instastory gua ngoceh-ngoceh, gua berdakwah di situ. Nah sekarang kalau udah kayak gini mau gimana? Kita di sini bermalam, gua bilang kan. Cuman ya itu, kalau coba kita mau saling mengalah, saling berbuat Betul, baik, itu kan karena akhirnya lancar semua. Masing-masing nggak mau Nggak mau ngalah. Ego Ini duluan. kan? Ego aja di bawah. Kalau dari awal udah diatur jalan satu, ini Betul. satu lagi pasti. Kok jadi ngomongin Iya, ini? makanya kenapa jadi poros dakwah ya? Poros halang itu kan ada poros halang, Ya. ada poros dakwah kayak tadi, ada poros tembang kita tadi udah, Oh, ada gitu. poros jalang, ada poros film, ada poros keranjang, banyak Jangan turunannya. tanya poros jalan apa. Jangan tanya Gitu. poros Jadi jalan apa. intinya gini loh, dari cerita tadi kan gue udah bilang bahwa lu selalu bisa belajar dari apapun gitu ya. Dan ini tadi salah satu contoh, lu pengen orang yang nggak punya tiket, nekat datang, nggak dianggap, padahal teman-temannya ada, tapi emang kalau emang orang nggak mau Plus, bantu kalau- ya udah. iya, Tapi iya, Tuhan tuh baik kalau gitu. lu bisa bantu orang, kenapa nggak lu bantu kan? Iya. Akhirnya Iya. apa? Lu fotonya berdelapan, Dia foto ber-20. sendiri. Nah, dia foto Sorry, berdelapan. nanti fotonya gue boleh minta nggak? Gue mau naikin di video, di insert. Boleh. Boleh ya? Ada di Instagram ada deh. Ntar gue cari. Bentar, Ya, ya gua gue nggak kirim. lu WhatsApp aja Ntar gua gitu. kirim. Ha-ha. Nah, gue mau nanya nih mas. Ini kan unik nih. Beckham hilang hanya dan ada tanda tangan. Ya. Gue pengen tahu nih, baju-baju lu rata-rata unik kayak gini atau kayak kita-kita ini yang memang replika? Sebenarnya kalau gue tetap ada yang replika. Ini replika juga kok. Jadi Oke, oke. sebenarnya bukan berarti replika itu nggak apa. Nggak keren, nggak punya Nah, harga, yang nggak penting kan punya original. value gitu. Ya. Ya. Karena kalau buat gue kita membeli jersey original adalah salah satu bentuk kita Support mendukung terhadap klub. klub gitu. Ya. Dan menghargai karya orang. Betul, karena apa ya? Kita kan pasti nggak pengen ketika kita punya karya terus ternyata dibajak orang lain. Dibajak kan? Betul, lain, Makanya betul. kayak gue mendukung klub juga gitu sama. Gue pasti selalu berusaha untuk beli yang original, walaupun itu bekas gitu, tapi yang penting original. Ya. Dan koleksi gue memang awalnya memang replika dulu, tapi ketika menjadi kolektor pasti akan
naik kelas. Iya, akan terus menaikkan level sebagai kolektor. Nanti akan pelan-pelan akan suka sama player issue. Player issue kan berarti speknya persis seperti yang dipakai sama pemain. Lama-lama mungkin akan jadi match worn. Tapi itu juga nggak harus juga gitu sebenarnya. Tergantung kemampuan lu lah kan gitu ya. Sebenarnya kemampuan itu juga gini. Maksud gua kemampuan orang kalau nanti kepengen kan gitu. Jadi sebenarnya akan ada kayak contoh gue beli match worn. Gue tidak memaksakan untuk harus beli match worn, tapi gue juga menjual misalnya koleksi gue yang beberapa gue jual dulu terus akhirnya gue beli kemarin yang jadi dikecilin gitu kan. Jadinya yang lain gitu. Iya, jadi yang penting kita tidak mengorbankan apa ya kebutuhan yang wajib kita bayar gitu kan. Sampai hobi itu ya tetap harus, kalau menurut gue ya kita harus tetap izin sama, apalagi kita punya istri ya. Tetap Menteri Keuangan kita lah. Iya, kita harus kasih tahu karena itu kan ridonya dia itu yang balik lagi jadinya. Balik lagi. Jadi kalau kita ngapain kita punya hobi tapi diem-diem terus bohong-bohong gitu, ngapain gitu. Malah jadi nggak enak. Lo tau nggak intinya ada apa nih dari perkataan Rian barusan? Makanya punya istri, Pet. Bang, gue boleh lihat nggak jersey lo? Boleh. Dek, disuruh buruan, Dek. Oke. Nah, ini ada beberapa. Pegangin dong, Pet. Sini gue pegangin. Buat itu kesini. Gue takut meganginnya. Nah, ini player issue. Jadi memang ini testimoni kan? Testimonial. Ole Gunnar Solskjaer testimonial versus RCD Espanyol Agustus 2nd 2008. Mantap. Ole Start the wheel. Ole. Itu diambil dari lagunya Stone Roses ya, Waterfall. Iya, Waterfall. Nah, ini juga Ole juga. Gokil. Centenary ya. Kalau yang replika kan dalamnya putih, reversible ya. Bisa di reversible. Kalau ini enggak. Ini dalamnya gold. Yang putihnya ada juga nggak? Yang putih nggak? Belum dapat. Terus ini sebenarnya nggak tahu replika atau player issue ya, tapi ini enggak sih. Nah, ini ada tanda tangannya Ole. Oh, ini yang tanda tangan yang lu bilang lu tunjukin itu ya, Bang? Ya. Tadi ya? Ini gue dapet. Ini bukan replika. Ini momen pertama kali ketemu Ole ya? Jadi ini momen yang nggak pernah gue lupa. Jadi ini gue jujur gue nangis ketemu pertama kali Ole. Jadi kayak nangis, bener-bener nangis. Takjub ya? Kayak lu ngeliat Ka'bah gitu kali ya? Jadi pokoknya gimana sih kalau kita dari kecil ngefans sama orang itu tiba-tiba ketemu gitu. Iya. Gue bener-bener berkaca-kaca ketemu. Kayak Niko tadi mau nangis ngeliat lu, Mas. Nih dia tendangan 2 tempat ya? Depan belakang ya? Enggak, itu gue udah dapat dulu. Oh, ini udah ada. Alex Ferguson dikatakan. Oh, ini Fergie. Yang belakang tahu itu udah dapat. Tapi bagus nih, Mas. Di depan Alex Fergie, di belakang Ole Gunnar Solskjaer. Dua manajer Manchester United. Betul. Nah, ini Ole lagi. Ini player issue juga. Ya. Jadi kalau bedanya itu kalau yang replika sama player issue, kalau player issue itu ininya kayak tempelan gitu. Jadi Iya. Kalau yang replika tuh jahit gitu. Nih Mas, ini yang seamless kan? Ntar nanti gue kasih tipsnya untuk ngilangin ini, Mas. Kuning. Nah, ini beberapa jersey gua yang replika. Wah, ini kayak yang treble itu gua jualin untuk membeli ini. Kayak punyanya Pak Prot. Iya kan? Ini jersinya Ole waktu dipakai lawan Barcelona. Yang segitiga sama. Iya, 12 September. Yang gol Beckham tendangan bebas. Betul. Ini kan dia dipakai waktu kalau nggak salah di Old Trafford ya. Tapi ini unik. Dia dipakai home tapi pakai putih. Pakai away. Iya. Aneh kan? Ini dengan yang Beckham tuh sama ya? Beda ya? Enggak. Secara jersey sama. Iya, jersinya sama kan? Ini dipakai waktu home. Iya. Ini aneh, maksudnya. Biasa kan home pakai jersey nomor 1 kan? Jarang terjadi juga. Jadi ada klub yang main di home tapi dia pakai jersey away. Karena memang kesamaan warna. Ya, betul. Ya sebenarnya enggak juga. Justru harusnya Barcelona yang pakai away kan. Cuma away-nya Barcelona juga sama, merah. Iya. Oke, nah ini adalah match worn. Ini Cantona. Ini last season. Bedanya adalah ini bordir. Jadi kayak ini kan biasanya kan sablon, ini bordir. Terus ini kalau gua sih Mas detailing ini juga gini. Iya. Kalau gue dulu punya sponsor nih Mas, juga bordir. Dulu gue punya ini, tapi 7 star. Oh, 7 star. KW. Zaman masih belum punya duit.
Zaman kita muda biasanya. Yo, masih bawa 25.000 75 gitu kalau nggak salah. Ini Newton Heat juga gitu. Wah, ini legendary sih ini jersey yang ini. Alhamdulillah punya satu. Ya, ini ya buah dari kesabaran juga kita ngumpulin. Jadi sebenarnya gini, kalau mau jadi kolektor itu mendingan kita beli satu original daripada beli 10 KW. Ya betul. Jadi Tuh. mendingan sabar-sabar aja lah kalau misalnya mau beli jersey. Tahan dulu duitnya. Atau sama aja kan, lu Iya. beli KW misalnya 100.000, 150, lu tahan aja dulu. Tahan dulu. Dan lagi mungkin rasanya beda kali ya. Lu pakai yang original dengan lu pakai KW. Memang cuma lu yang tahu. Tapi ketika lu ngumpul sama pencinta Manchester United yang lain, tim bola yang lain, yang mengerti baju, justru ada rasa minder kalau misalnya lu pakai KW kan. Ya pasti lah, apalagi kalau udah kumpul sama kolektor jersey. Iya. Sesama kolektor jersey pasti kalau sampai KW ya Ketahuan bakalan banget ya, bakal dibully habis. Iya, habis. Lu dengar tuh nih. mendingan gitu. Terus kalau kolektor tuh ya mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Ya betul. Nah, gue jadi ingat kemarin tuh ada satu prinsip. follower gue di Instagram, gue lupa namanya siapa. Dia sampai gitu. Jadi dia nabung hampir setahunan cuma untuk beli satu jersey United. Itu respect itu. Benar. Jadi Keren. pertama gue bilang gini, sebenarnya di kondisi kayak gini, gue lupa namanya siapa. Mungkin kalau lu nonton lu bisa shout out ke gue. Apa nanti gue cek di IG ya. Gue Ya. bilang gini sebenarnya, kalau misal di kondisi kayak gini kan, kalau bisa, kalau memang nggak punya duit lebih, mendingan lu tahan dulu. Gue bilang gitu. Tapi dia dengan firmnya dia bilang gini, tapi bang ini gue udah nabung bang setahun. Dia bilang. Dan gue susah dapat izin dari orang tua untuk beli jersey. Gue nggak pernah punya jersey MU. Dia bilang gitu. Akhirnya dapat jersey MU tahun 2017. Dia beli. Dia bilang, gue dapat bang akhirnya. Dia nabung gitu. Dia nabung setahun. Dia bilang, anak sekolah. Ya. Nah, itu Anak keren, sekolah. itu baru keren. Anak sekolah, dia bilang, dia DM sama gue. Dia nanya mau beli di mana. Gue bilang, ya lu cari di counter inilah kan, sponsornya United. Gue bilang gitu kan. Oh gitu ya bang, gini. Mahal masih kan. Terakhir tuh dia dapat yang 2017 tuh kayak di tempat Seto kalau nggak salah gua gitu ya, lebih murah kan jatuhnya gitu ya, sesuai dengan kemampuan dia gitu loh. Itu gua respect banget tuh. Baru sebulanan yang lalu. Bener, ya gue setuju banget sih omongan Mas. Mendingan lu punya satu ori daripada 10 KW. Iyalah, Itu udah, jelas. udah jelas. Jelas gitu. Dan sebenarnya sekarang juga kalau misalnya lu ikut di komunitas gitu ya, pasti ada juga yang memang pas lagi jual beli gitu, ada apa yang murah juga ada kok. Ada. Yang 300.000 juga ada. Gua dapat kemarin jersey Inggris yang 250.000 Ya. 2006 yang Rooney. Kalau gue caranya lain lagi Mas. Gue Tunggu dulu. nunggu musim berikutnya. Bisa. Harganya turun. Bisa. Jadi gini, Atau akhir musim. Kayak Iya. tadi kata Rian, mendingan punya satu jersey ori daripada 10 KW. Sama, mendingan punya satu istri pet daripada 10 selingkuhan. Nah, itu. Iya, Itu juga. benar loh pet. Kagak Nggak ada Mas. berkah. Gua tuh orangnya udah susah payah dapetin pasangan, akhirnya alhamdulillah dapet. Lu katain gue punya selingkuhan, orangnya di sini, cuk. Jangan sampai gue pulang naik taksi. Lah gue pikir tadi yang bantu-bantu di rumah Rian, kan tadi yang buka pintu doi. Oh bukan. Oke, sorry ya bang, ntar Siap. besok. Ini gue mau bahas terakhir nih. Weekend ini ketemu Liverpool, FA Cup. FA Cup. What do you think? Tetap harus yakin menang lah. Gua Yakin kalau- menang oke. Iya. But gini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh, apakah mengistirahatkan beberapa pemain Oke. atau melepas fokus gitu kan? Kan gue gini, kalau FA Cup juga salah satu Trofi bergengsi. Iya, trofi yang harus bisa didapat ya. Maksudnya dari zaman dulu tuh masih punya gengsi lah daripada Dibandingin sama Carabao. Carabao. Ya kan? Trofi tertua Kebo, di dunia. iya, Nih, iya. Bukan kalau piala FA Cup. Ciki lah menurut Nah, gue. kalau kata Ya. Justin kan Piala Ciki, Iya. kata Koci. Jadi kalau menurut gua FA Cup harus tetap tetap fokus juga gitu. Jadi dua lah, IPL sama FA Cup. Nah, tapi kalau misalnya lu diletakin kepada posisi Mas, lu harus bisa ngorbanin salah satu untuk bisa fokus. Lu pilih fokusin ke FA Cup atau fokusin ke Liga? Karena ini kan kita masih juga di Eropa Iya. kan. Which is nanti Malah menurut gue yang dilepas Europa ya Europa lepas League. aja gitu. Iya, Europa iya, lepas, Gue ya. pasti, ya. Tapi kalau FA Cup sama IPL Usahakan penting dua-duanya. sih, ya. Kan tahun depan bisa champion lagi kan gitu. Iya, iya. Jadi menurut lu kemungkinan besar di weekend nanti Ole akan menurunkan tim terkuatnya. Karena Gini, kalau banyak orang yang memprediksi MU kalah. Banyak sih yang memprediksi. Jadi kalau gue sih sebagai fans MU pengennya kan MU menang ya. ya. Cuma kita lihat juga nanti skuadnya gimana. Karena biasanya kan Ole juga cukup ajaib juga, tiba-tiba nurunin yang
kemarin udah winning timnya udah dapat tuh, udah keren, tiba-tiba pertandingan berikutnya berubah. Itu kadang suka masih begitu tuh. Bahkan lawan Fulham kemarin juga berubah kan, maksudnya dia mainin Fred, itu kombinasi pertama yang dia turun loh, Fred sama Pogba. Pertama kali dia mainin musim ini. Sebelumnya itu Fred sama McTom, Pogba sama Matic biasanya gitu. Itu kombinasi pertama tuh dini hari tadi. Makanya sebenarnya masih agak deg-degan juga, cuma ya sebagai fans United gue harus tetap dukung MU. Lawan Liverpool apalagi ya, maksudnya itu kan arch-rival gitu ya. Partai bergengsi yang di turnamen bergengsi pula gitu ya. Dan kalau kalah juga kan pasti besoknya gue bakal dibully kan sama Valen sama Ari Lasso gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau menurut lu weekend ini tetap turunkan tim terkuat karena gengsi kejuaraan itu. Betul. Ya. Dan lawannya Liverpool. Ya. Itu jangan sampai kalah sama Liverpool. Nah, oke. Karena selang 3 hari kita ketemu Sheffield United tuh ya. Sheffield. Oke. Sebenarnya salah satu keuntungan kita tadi malam nggak ada kartu kuning yang kita udah pemutihan kan? Bukan pemutihan. Udah. Hitungannya bukan pemutihan. masih dihitung 4. Jadinya 10. Tapi jadinya batasnya jadi panjang, 10, jadi panjang. Masih panjang perjalanan lu untuk di ban kan istilahnya gitu. Itu aja sih keuntungan kita. Berarti di lawan Liverpool kita bisa turun full squad. Tinggal kembali lagi pilihan Ole, apakah dia memang mau fokus cuman di liga atau mau kayak kata Mas Rian dua-duanya di liga atau di apa. Tapi gue setuju dengan Mas Rian, Eropa lupakan aja lah. Memang lebih baik fokus kepada yang 2 pertandingan ini, dua kompetisi sama ini. Paling ya harus ada pemain baru lagi sih menurut gue. Maksudnya harus ada posisi apa menurut lu? Striker ya? Karena menurut gue itu yang paling Martial sama Rashford cannot live our expectation gitu ya. Tinggal goal getternya sih menurut gue. Ya itu tinggal dia. Si apa ya? Striker oportunis yang kurang. Nomor 9 bener deh, kayak dulu Van Nistelrooy gitu ya. Rooney gitu ya. Lukaku, Ole, Van Persie. Ya, Van Persie gitu. Nah, gue sih ngarep banget Haaland sih. Nah, semua juga begitu. Sancho enggak. Mamam tuh Sancho. Karena Haaland itu satu dia anak didiknya Ole. Betul. Dari Molde. Jadi walaupun bapaknya pernah dipatahin kakinya. Iya, tapi kan kalau udah selesai dong, itu udah selesai. Iya. Kan yang penting kan duit banyak. Iya. Tidak boleh menyimpan dendam. Iya. Sebenarnya itu jadi drama membuat Haaland masuk ke MU itu makin bagus, makin kalau menarik Haaland ceritanya. masuk sih, wah udah top. Iya. Haaland ya? Haaland. Harapan lu ya? Kalau Sancho enggak lah. Kemahalan juga. Tapi jarang sih di winter transfer window itu pemain yang besar mahal masuk ke sini. Kalaupun misalnya kita mau ngejar Haaland, gue yakin itu pasti musim depan. Awalnya kan Haaland nggak terlalu mahal. Iya. Gara-gara pindah Dortmund jadi mahal. Pindah ke Dortmund jadi naik harganya. Dan sempat ditawar United makanya naik juga harganya. Intinya siapapun yang ditawar MU, naik harganya bakal mahal. Udah sesimpel aja. MU kan memang selalu menjadi buah bibir ya. Iya. Jadi kalau kalah ya bakalan jadi kan. Iya kalau nggak MU nggak makan. Semuanya pasti harus bahas MU. Sampai Valen aja kan selalu bahas MU kan? Padahal fans Liverpool. Gue aja nggak pernah bahas Liverpool. Asik. Peace Bang Valen. Jadi gini, satu lagi nih mungkin terakhir gue tanya sama lu ya. Di antara striker sekarang ada Cavani, Rashford sama Martial. Kan belakangan Ole lebih suka main 2 striker nih, ya. Menurut lu kombinasi apa sih yang lebih bagus? Kayaknya satu yang kayak misalnya Cavani gitu, kanan kirinya baru ada antara Martial atau Greenwood. Jadi salah satu aja lu pilih, ya kalau nggak Martial, Greenwood tengahnya. Berarti kayak formasi lawan Fulham ya? Iya. Jadi lebih milih Cavani sama Martial daripada Cavani sama Rashford gitu? Oh enggak. Gue pengennya Rashford yang main. Oh berarti ya kan gue Martial jujur apa ya, gue belum menemukan gregetan lah udah yang lihat dia gitu loh. Ini orang mainnya iya, apa sih yang bikin lu spesial jadi buat kita gitu kan. Mainnya tuh malas-malasan gitu. Iya. Jadi kombinasi strikernya kalau misalnya boleh gue sebut ya tadi mungkin lu Cavani sama Rashford ya. Iya kan? Ya cuma kan Rashford taruhnya di kiri. Cuma kalau pada saat kita main 4-4-2 diamond kan sering juga tuh jadinya 2 di depan gitu kan. Oke. Satu lagi dong. Apalagi? Harus ditanya. Ntar nanti pertanyaannya mereka gue catet, lu kagak ingat. Iya, oke. Rata-rata nanya pendapat Mas Rian tentang seorang Bruno Fernandes. Karena kan ini sekarang menjadi motivator, jadi motor penggerak MU banget katanya kan. Sementara akhir-akhir ini kan lagi melempem nih. Untungnya Pogba lagi bagus-bagus ya, Pak. Gitu ya. Nah, gimana tentang Bruno deh? Biar Oke, buat gua dia pemain tetap yang spesial ya. Dan bisa dibilang MU bagus ya
salah satu faktor terbesar juga karena ada Bruno gitu. Jadi kayak Pogba jadi bagus. Terus bahkan Van de Beek aja yang dibeli mahal aja nggak dimainin gitu. Maksudnya jarang main. Berarti kan persaingan di tengah tuh kan berarti kan cukup ketat ya. Dan buat gua ya Bruno tetap pemain yang spesial dan salah satu pembelian terbaiknya Ole juga. Dan dia akan tetap jadi pemain penting sih. Dia selalu ngebuka kayak kemarin aja beberapa tendangan juga kan dia ditepis terus yang tipis selalu ada walaupun selalu terlibat lah di permainan kita bilang gitu. Dalam permainan saat menyerang tuh pasti dia terlibat gitu. Jadi worth it ya kalau musim depan dijadikan kapten menggantikan Harry Maguire. Memang kan dia kalau di Sporting kan dia kapten ya. Jadi sebenarnya aura kepemimpinannya udah dia punya leadership sih di. Tapi emosional Mas. Ya Cantona harus gitu justru. Gua tuh justru kangen sama pemain MU yang suka berantem. Betul kan? Iya. Roy Keane, Eric Cantona, Wayne Rooney. Fuad. Ya, yang sampai berdarah gitu keren. Ya kan? Agak jarang gitu. Pogba dua pertandingan sebelum Liverpool, 2 pertandingan berdarah-darah. Lututnya berdarah. Dailah itu mah jatuh ke gosek sama rumput doang, cumi. Oke. Thank you, Rian. Sekali lagi terima kasih banyak udah boleh mampir. Minumannya enak banget tuh, disuguhin minum ya kan, sebagai tamu gitu. Gue mau puas banget denger cerita Beckham dan ngelihat koleksi jersey. Gitu. Itu udah eye-gasm. Itu ibaratnya eye-gasm gua. Iya. Dan ya tadi kan selalu kan Porsan kan selalu membeli hal-hal positif gitu. Dan kalau gue kemarin baru ngambil ini Bruno Fernandes. Oh iya, Sporting Lisbon tapi. Tapi nggak ditanya juga sama Rian. Nggak kan, nggak salah player issue. Itu aja mau dibeli kan gitu. Itu aja. Ada pesan-pesan Mas? Boleh pesan-pesan Mas? Pesan-pesan ya buat. Tunggu, lu toko di mana? Oh iya. Ada toko. Iya, toko ada clothing di Creo Creative Lot. Itu namanya Rap Store. Inisial nama lu ya? Iya, REP. Itu ya menjual beberapa produk rap juga, tapi jual jersey juga. Terus khusus jersey MU atau semua jersey? Macam, ada beberapa jersey yang lain juga. Gue sih udah pernah, kalau lu suka jersey lu boleh mampir. Ada CD, ada. Nah, CD sama kaset gue kepancing tuh jadinya. Sempat ketinggalan CD-nya. Ada. Oh iya, tapi udah diambil kan? Udah jadi kan, gue beli tuh. Udah kan. Reckless lah biasa, habis sebelum cabut kan kita foto tuh kan, masih di tempatnya Valen, foto segala macam. Gue pulang dong udah, gue pulang 2 kiloan gue udah mau nyampe rumah. Gue baru ingat gitu kan, mana kok nggak puter nih Aerosmith-nya gitu kan. Biasa gue kalau beli barang gue taruh di kursi sebelah kiri, karena kan nggak ada orang gitu kan. Gue lihat di kiri, loh nggak ada gitu kan. Loh, gue lihat di belakang, biasa mungkin di belakang, nggak ada juga. Gue berhenti dulu, anjing di mana tadi? Masa hilang gue pikir gitu kan. Nggak ada, gue duduk gitu gue mikir, anjing ketinggalan nih di mana kala di bangku sini. Gue telepon Valen pertama nggak diangkat-angkat kan. Ketinggalan di mana kala ketinggalannya? Iya, balik lagi gue Pak, balik lagi begitu sampai Valen masih ada gitu kan. Gue telepon nggak diangkat bang. Iya handphone di dalam dia bilang gitu. Kenapa bang? CD ketinggalan. Padahal udah diamanin sama Gary untungnya. Cuma kan sebelum itu kan gue nggak tahu gitu loh. Bangke. Iya jadi kalau lu suka kaset, CD, clothing sama jersey, terutama seputaran Ciledug lah ya kalau lu tinggal biar dekat gitu kan. Lu mampir Creo Creative Lot gitu. Terus kesibukan lu The Massive? The Massive sekarang lagi mempersiapkan project yang cukup besar lah buat karir album kita. Rencana album, tapi kita belum bisa ngomong apa. Tapi sedang ada yang dikerjain untuk fans-fansnya The Massive. Wait and see lah ya. Siap. Sama apa lagi ya? Paling tadi sih sebenarnya pengennya ada tour, cuma kan kondisi begini ya. Pandemi ini harus agak mundur. Di hold dulu. Tapi sebenarnya udah ada planning mau tour. Sudah sebenarnya dari tahun lalu. Dari tahun lalu tuh udah bahkan bulan Maret April Mei itu udah ada 55 kota. Gokil 55 kota. Iya, itu dari bulan Maret sampai Mei. Maret 2020. Iya. Cuma ya udahlah, kita harus. Iyalah mau nggak mau, ya emang udah begitu rezekinya, jalannya begitu kan. Jadi gitu mungkin kita dituntut untuk lebih kreatif lagi, inovatif di. Iyalah hal sekarang ya. Karena kan ya pasti semuanya susah kok di semua semua lini lah. Semua lini pasti sulit ngerasain terdampak pandemi ya. Tapi ya kita harus tetap semangat, tetap kreatif, cari cara gimana cara bisa menghasilkan. Oke, gue jadi ingat gini loh, kenapa dia cerita tadi masalah Beckham segala macam. Bener kayaknya dia bikin lagu ini yang jangan menyerah. Ya mungkin itu jadi kayak apa ya? Kayak jadi satu senjata makan tuan ya. Jadi kalau gua nyerah itu
gue malu sama lagu gue sendiri. Jadi gue nggak boleh nyerah. Bahkan ada orang nge-tweet, ada orang nge-tweet waktu itu lucu banget di Twitter. Kalau misalnya Rian The Massive aja yang bikin lagunya nyerah, gimana kita gitu. Anjir, tamparan bener itu, Pak. Itu ibaratnya lu nyerah udah kan. Iya bener. Berarti seumur hidup lu gak bisa nyerah, Mas. Lu gak bisa nyerah. Iya. Kalau sampai orang-orang itu melihat gue nyerah, mereka akan lebih nyerah lagi. Lebih parah lagi. Iya, karena masalahnya lu nggak konsisten dengan apa yang lu bikin. Dan kemarin kan, gue gitu. sempat datang ke Kalimantan Selatan. Iya. Baru mendatangi saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir ya di Kalimantan Selatan. Ya cukup prihatin juga karena di sana nggak cuma rumah-rumah yang besar yang kena, tapi ya rumah kecil, semuanya kena gitu. Jadi cukup memprihatinkan karena setelah 50 tahun baru kejadian kayak gini. Baru ini banjir di Kalimantan ya. Sebesar itu ya. Dan kemarin juga sempat ke pengungsian juga. Kebetulan kan gue bikin yayasan juga, Jangan Menyerah Indonesia. Jadi gue juga menyalurkan bantuan. Ada donasi ke situ. Iya, jadi gue menyalurkan langsung. Itu kalau orang mau berdonasi di yayasan itu apakah emang lu open donation? Ya, itu gitu. Memang open donation, bisa dilihat juga langsung aja ke Instagram @janganmenyerah_id. Di situ ada nomor rekening yayasannya juga. Dan memang kebetulan juga kemarin juga pas pengungsian nggak sengaja ketemu Pak Presiden. Jadi pas lagi ada dia juga lagi mengunjungi para pengungsi di sana. Dan gue pas di sana juga. Foto dong. Dan ternyata foto bareng. Bapak Jokowi ngenalin, nanya, kamu ngapain di sini? Macem-macem temen, lu ngapain lo di sini? Gitu. Gue bilang gue menghibur dan menyalurkan donasi Pak. Akhirnya boleh foto Pak, boleh. Dan satu-satunya orang yang bisa foto cuma gue doang. Nah itu sama kayak Beckham ini dong. Nah itu makanya, itu jujur gue juga tidak ada janjian sama sekali. Maksudnya nggak ada janjian dengan pas pampresnya, dengan protokoler nggak ada. Jadi benar-benar pure memang Tuhan tuh baik banget. Ya balik lagi kan, kalau emang lu berbuat baik, jalan tuh pasti dibukain aja, itu ceritanya. Oke. Belajarlah. Rencananya mau ke Mamuju juga rencananya. Mamuju Sulawesi. Mamuju. Minggu depan. Minggu depan. Stay safe ya Bang. Siap. Good luck untuk apapun yang lu bikin, semoga berkat terus. Terima kasih udah ngisi Poros Salang. Gua Fuad signing off. Gua Patrick dan saya Rian. See you in the next episode. bye bye.